Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Ku percaya. Ku percaya padamu Tuhan, segenap hidupku ku berserah, berjalan bersama-Mu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu.
Kami percaya kepadamu Tuhan, Yesus Juru Selamat kami. Teguhkan oleh kebenaran firman, bagaimana kami menyatakan iman percaya, hidup yang bersandar dan mengandalkan Tuhan. Oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai pasal 12, menyeberang pasal 12 ayat 9. Kita masuk dalam kisah Abraham. Demikian firman Tuhan. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abraham, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Abraham dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abraham ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abraham, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abraham, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin. Bapak Ibu, dari silsilah Nuh melalui Sem lahirlah Terah, ayah daripada Abram. Terah hijrah ke Haran dan tinggal di sana sampai akhir hidupnya. Di Haran Allah menyatakan dirinya dan memanggil Abram pergi ke suatu tempat yang tidak disebutkan dengan jelas. Abram, Sarai istrinya dan keponakannya Lot berangkat mentaati perintah Allah. Dalam perjalanan Tuhan berjanji akan memberi keturunan kepada Abram, di mana dijelaskan istri Abram yaitu Sarai mandul, tetapi ada janji keturunan kepada Abraham dan Sarai. Kemandulan merupakan aib yang sangat mengganggu kehidupan bermasyarakat pada waktu itu. Dalam kondisi yang seperti itu, justru Allah menjanjikan keturunan kepada Abraham. Keturunannya akan menduduki negeri impian yang dijanjikan.
Selain daripada itu, Allah juga menjanjikan kemasyuran kepada Abraham bahwa namanya akan dikenal oleh banyak orang dan Abraham sendiri akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi di sini kita lihat perjanjian Allah dengan Abraham ada 3 hal, yaitu tanah perjanjian, berkat keturunan, dan Tuhan akan membuat nama Abraham masyhur. Bapak Ibu, dalam perjanjian ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa Allah lah yang berinisiatif. Sedangkan Abraham hanya dituntut untuk mentaati dan bersabar menanti penggenapan janji Allah itu. Kisah pemanggilan Abraham seharusnya menyadarkan kita bahwa Allah tidak pernah melihat atau mempertimbangkan prestasi atau kebaikan seorang. Saat Allah memilih dan memanggil seseorang dengan segala keberadaannya, kelebihan dan kekurangannya, Ia hanya menuntut respon dan kesetiaan manusia itu untuk mentaati panggilannya, untuk mentaati perintahnya. Jika kita bersedia, maka Tuhanlah yang akan memperlengkapi kita dengan hikmat, kasih, dan kuasa-Nya. Yang beberapa hari ke depan ini kita akan melihat kisah-kisahnya yang luar biasa. Bagaimana Allah menyertai Abraham. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Mari merespon positif dengan janji Allah dengan kita taat dan setia seperti Abraham. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah Tuhan. Sekali lagi Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk hidup, menyatakan iman percaya kami kepadamu. Pagi hari ini kami masuk kepada kisah babak baru tentang Abraham, pribadi yang dikenal sebagai bapak orang percaya. Dengan segala kelemahan, kelebihannya, Tuhan telah memilih Abraham. Dan Abraham menunjukkan ketaatannya dengan pergi meninggalkan tanah Haran, sanak keluarganya, menuju kepada tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Dan ia bertekun dalam imannya tentang janji keturunan dan janji Tuhan memasyurkan namanya. Kami melihat semua itu digenapi, dimulai dari iman percaya, taat dan tekun mengandalkan Tuhan. Bimbing kami dalam pengikutan kami akan Engkau, menyatakan iman percaya kami sedemikian rupa. Kami percaya, bersandar kepada Tuhan, dan mengizinkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Maka janji-janji yang Kau berikan kepada Abraham dinyatakan juga melalui kehidupan kami dan keturunan kami. Tanah perjanjian adalah kemaksimalan hidup di dalam Kristus. Hidup kami maksimal di dalam Kristus. Hidup yang berbuah. Hidup yang serupa dengan Kristus di pemandangan Tuhan dan sesama. Yang menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah di dunia seperti di surga. Dan keturunan kami pun diberkati sebagai keturunan-keturunan yang gagah perkasa yang membawa pengaruh bagi dunia ini, pengaruh yang baik, memberkati dunia ini, memerintah karena Tuhan mengurapi, karena Tuhan menyertai. Dan Kau yang membuat nama kami masyhur, termasyhur karena kebaikan, termasyhur karena karya, karena prestasi, karena Tuhan menyertai, karena kesalehan, karena kehidupan yang menyatakan nilai-nilai kebenaran firman. Bimbing kami sepanjang hari ini, kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam karya kami, berhasil dan menghasilkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, berkati apa yang dikerjakan sepanjang hari ini penghidupan kami. Beri berkat Tuhan, berlimpah-limpah sesuai janji-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Jaga lindungi daripada yang jahat.
Ampuni segala dosa kesalahan kami. Tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, keturunan Abraham secara rohani, mari kita melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, muliakan Tuhan dalam hidupmu. Shalom, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.